orang tua dan lain-lain. Kalian punya alasan-alasan yang menghidupi, ya udah hidup aja. Kalau ada yang seperti nanti kita lihat bagaimana selanjutnya. Lalu seorang ahli agama ini yang tahu semua firman Tuhan ini datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Kita akan melihat apa sih yang menjadi kebanggaan orang pada saat itu adalah ketika yang tadi itu di atas. Jadi mereka sangat sempurna. Itulah kebanggaan bagi mereka. Itulah yang membuat mereka akan masuk surga. Dan disebutlah mereka sebagai umat Allah ketika tanpa mengabaikan satu butir pun ayat-ayat hukum Taurat dalam perjalanan hidup mereka. Tetapi menariknya adalah kenapa dia harus datang pada waktu malam kepada Yesus yang pada waktu itu sering sekali bentrok gitu ya. Orang Farisi dan Yesus saat itu sering sekali menghadapi bentrok. Karena mereka menganggap Yesus ini akan menjadi saingan bagi mereka. Tapi seorang Nikodemus datang pada saat itu malam-malam dan dia berkata apa? Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Perhatikan, kami tahu. Maka ini menjadi kata kunci yang akan menghantarkan kita nanti kepada iman yang sejati seorang Kristen. Apa yang kita tahu tentang Tuhan? Apakah itu sama dengan mengalami Tuhan? Nah, pasti kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah gembala yang sejati. Itu di kalender kita sering muncul. Masih ada nggak sih kalender sekarang? Udah jarang kali ya. Kita udah lihat handphone kalau melihat tanggal. Tapi di gambar-gambar yang sering kita munculkan, Yesus adalah gembala yang sejati. Yesus mati di kayu salib. Kita tahu itu. Tapi tunggu dulu, apakah kita sudah mengalami? Apakah dengan tahu banyak hukum Taurat, Nikodemus sudah bisa dipastikan akan menjadi masuk surga? Tunggu dulu. Nah, nanti kita akan melihat dari jawaban Tuhan Yesus. Jadi kami tahu bahwa engkau berkuasa. Kami tahu bahwa engkau guru yang diutus oleh Tuhan. Dia masih bilang guru ya. Karena jika tidak disertai oleh Tuhan, mustahil seseorang bisa melakukan itu. Lalu mana ini menjadi jawaban Yesus yang menarik. Seperti tidak menjawab apa yang dia tanyakan. Tapi dia mau langsung menohok seorang Nikodemus kepada intinya. Makna daripada hidup itu sendiri. Yesus menjawab apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak dapat melihat, apalagi masuk. Gitu ya. Melihat aja nggak bisa. Gitu ya. Tidak dapat dilahirkan kembali jika tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya apa sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah satu keagamaan, pengetahuan akan Alkitab tidak membuat seseorang melihat kerajaan Allah. Itu tidak membuat orang sampai ke pintu surga itu sendiri. Sedang ditegaskan oleh Yesus. Saya tidak tahu seberapa taat kalian sebagai orang Kristen, atau mungkin seperti saya dulu sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya udah orang ke gereja karena kebetulan aja orang tua aku orang Kristen gitu. Jadi menjadi KTP sebenarnya. Waktu SMA saya termasuk yang paling baik lah di antara yang terburuk di angkatanku waktu itu. Masih rajin lah gereja waktu itu, ikut kur gitu di gereja gitu. Tapi ternyata bukan itu. Nanti kita akan melihat lebih lanjut. Lalu menjadi heran seorang Nikodemus, dia sudah berjanji seorang dilahirkan. Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya untuk dilahirkan kembali? Mungkin dalam pikiran Nikodemus, nomor saya Doro Bayon gitu kali ya. Dia gimana kita mau masuk lagi ke perut mama kita supaya lahir lagi gitu. Dia mungkin bertanya-tanya, mungkin salah orang aku ini ya. Jangan-jangan harus pagi-pagi datang biar lebih terang pikirannya gitu. Dia mungkin bergolak hati gitu ya. Tapi kita akan melihat lagi nanti. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Bisakah ia masuk kembali ke rahim ibunya? Lalu jawab Yesus lagi, kita melihat lagi teksnya. Aku berkata kepadamu, jika seorang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Ini menjadi kuncinya. Yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi di dalam kehidupan Kristen ada dua kali proses kelahiran. Lahir secara fisik dan lahir secara rohani. Lahir secara fisik itulah ketika kalian lahir 18 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu gitu ya.
Tapi lahir baru secara rohani, Nikodemus sudah tua, dia masih harus jadi bayi lagi. Nah, ini menarik ya. Jadi makanya jangan heran kerohanian orang. Tidak pernah nggak sih kalian lihat orang tua Batak ketika pertanyaan di rumahnya nggak mau bikin doa? Yang bapak-bapak biasanya ini. Karena dia nggak tahu bikin doa, karena dia mungkin belum lahir baru. Hanya usia fisiknya aja yang sudah tua. Sama seperti Nikodemus, dia tahu banyak firman Tuhan, dia sudah sepuh, tapi dia belum lahir baru. Jadi jangan heran kalau aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus waktu itu. Kamu harus direstart, gitu ya. Kamu harus direstart ulang. Jadi kalau laptop kita hang-hang, kadang-kadang sudah berjam-jam kita pakai, perlu dia direstart ulang supaya menemukan kembali. Kita akan melanjutkan. Lalu bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nikodemus masih bertanya-tanya. Mungkin kita juga masih bertanya-tanya. Atau mungkin ini adalah sebuah pertanyaan yang sering menggunung di dalam hati kita. Bagaimana supaya aku menjadi anak-anak Allah? Bagaimana supaya aku menjadi orang yang bisa masuk surga? Karena di dalam realita hidup kita jatuh bangun dalam dosa. Ini fakta yang menarik. Sama seperti Nikodemus, tidak peduli seberapa rohani kita, tapi realita yang terjadi adalah kita adalah orang-orang yang berdosa, yang butuh pengampunan, yang butuh polanya. Nanti kita melihat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan fakta yang kedua adalah upah dosa ialah maut. Maka butuh juru selamat. Lalu bagaimana kita memandang diri kita di hadapan Allah? Apakah selama ini kita merasa bahwa kita ini sudah terlalu buruk di hadapan Tuhan sehingga tidak ada lagi pengampunan bagi kita seperti yang di atas, yang di bawah? Oh, yang di atas ya. Dan dosa. Sehingga ini lagi ya. Rian. Udah muncul kembali Bang suaranya. Suara Bang. Aduh, kasihan kali ya. Sorry ya, sebentar. Coba aku pindah ini dulu. Sebentar ya, sorry ya. Kalau yang ini gimana? Ini lebih jelas, Rian? Iya Bang, much better Bang. Lebih jelas. Oke, thank you. Baik. Bagaimana kita memandang diri kita di hadapan Tuhan saat ini? Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa tidak ada lagi ruang bagi kita untuk diterima di surga. Karena dosanya sudah lebih banyak. Atau sebaliknya, kita merasa pede-pede aja. Tiap hari Minggu coy, aku ngasih persembahan kok. Pakai GoPay gitu ya. Diam-diam kok aku memberikan persembahan terus-menerus. Aku berbuat baik kok. Aku banyak menyumbang di masa pandemi ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu cukup menjadi tiket bagiku. Tunggu dulu, mari kita melihat. Faktanya, realitanya, Farisi Nikodemus adalah tokoh, sosok yang sempurna mengerjakan firman Tuhan. Sabat tidak pernah dilewatkannya. Tapi apakah itu menjadi jalan? Lalu ini yang menjadi kunci daripada keselamatan itu. Lalu Yesus berkata ini sangat familiar bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Menariknya di dalam penerangan Yesus ini, ayat 16 ini, dia tidak berkata setiap orang yang memberikan sedekah di masa pandemi akan diselamatkan. Setiap orang yang ikut ibadah Zoom, semua ibadah Zoom diselamatkan. Tidak. Tapi benarnya dia berkata apa? Kuncinya adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan ketika engkau sebagai orang Farisi taat kepada hukum Taurat. Ketika engkau sebagai orang Farisi hafal akan hukum Taurat, engkau tidak akan binasa. Bukan. Menariknya adalah jika engkau percaya kepadanya. Ini menarik ya. Ini membalikkan pemahaman Nikodemus yang selama ini terpatri dalam pikirannya. Orang Yahudi waktu itu menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Yang jika melakukan hukum-hukum Taurat dengan baik, mereka sudah layak, sudah sah di hadapan Tuhan. Ternyata Yesus merestart ulang. Bukan itu coy. Gitu ya.
Bukan itu. Maka ada anugerah. Hanya Yesus yang bisa menuntaskan persoalan dosa itu. Karena apa Pak? Tanya kalau kita membuat diagramnya, ini sudah sering saya sampaikan. Kalau kita membuat diagram batangnya, lebih tinggi mana dosa dari kebaikan kita? Dosa kita. Dan kita dari dalam konsep agama yang lain, jadi kita berusaha menyeimbangkan dosa-dosa kita demikian. Tapi fakta yang terjadi apa? Hari ini kita berbuat baik 1, besok kita jatuh dalam dosa 5. Jadi sehingga tidak lunas-lunas. Maka persoalan dosa itu hanya bisa diselesaikan oleh darah Yesus sendiri. Mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Maka bagian kita adalah percaya kepada dia. Maka lagi-lagi ini muncul. Seberapa berharga bagiku di hadapan Tuhan. Apakah ini bisa kekayaan, ketenaran, ketampanan, prestasi-prestasiku, kebaikan-kebaikanku bisa membuatku menjadi berharga di hadapan Tuhan. Bisa membuatku menjadi layak di hadapan Tuhan. Bisa membuatku memperoleh tiket masuk surga. Tidak. Tidak. Tapi apa yang bisa membuatnya? Yaitu darah Yesus sendiri. Ini adalah persoalan hutang yang hanya bisa dibayar lunas oleh darah yang suci. Bukan dengan kurban-kurban sembelihan seperti di Perjanjian Lama. Bukan dengan persembahan-persembahan yang diberikan oleh tangan yang berdosa. Tapi ini adalah persoalan hutang yang hanya bisa dilunasi, yang hanya bisa selesai, yang hanya bisa tuntas, hanya jika ada darah yang suci yang membayarkannya. Apakah masih ada darah yang suci dalam diri kita? Tidak ada lagi. Maka hanya ada satu darah yang suci. Hanya ada satu jalan, yaitu Kristus turun ke dalam dunia menjadi manusia, sehingga adalah manusia yang tidak berdosa, yang punya darah yang suci. Dia menjadi manusia yang sejati, sehingga kematiannya itu menjadi pembawa penuntasan bagi dosa-dosa kita. Makanya ucapan Yesus salah satu di kayu salib apa? Sudah selesai, artinya sudah lunas kubayar. Sehingga mereka yang penuh dengan dosa itu, yang jatuh dan bangun itu, tadi lagu kita, belum pernah ada kasih di dunia ini. Tuntas dosa kita dibayar olehnya. Maka perbuatan-perbuatan baik, harta dan ibadah kita, kalau kita masukkan itu sebagai password masuk surga, login, gitu ya. Jadi surga@gmail.com, gitu ya. Jadi kita masukkan perbuatan baik, error dia. Passwordmu salah, katanya. Atau ibadah, salah lagi passwordnya. Atau harta, atau kekayaan, atau ketampanan, atau kecantikan, tidak bisa. Hanya darah Yesus, gitu. Hanya dengan percaya kepada Yesus. Maka Nikodemus seperti diulang lagi pemahamannya. Oh iya. Jadi kalau konsep agama yang lain adalah berbuat baik supaya. Tapi kita adalah berbuat baik karena sudah ditebus oleh Yesus. Gitu, ngerti ya? Mudah-mudahan paham bagian sampai di bagian ini. Baik, kalau tidak paham nanti silakan diminta nomor saya ke Kak Nunut. Boleh chatting pribadi. Ya. Kalau ada yang mau ditanya. Jadi hanya darah Yesus. Jadi ingat passwordnya ya, percaya kepada Kristus, engkau masuk surga. Bisa masuk emailnya, gitu. Maka tahu versus mengalami. Nikodemus yang tahu banyak ayat-ayat Alkitab waktu itu, ternyata tidak mengalami. Artinya apa? Bukan status keagamaan yang membuat kita mengalami. Bukan besarnya kalung yang kita pakai yang membuat kita mengalami kasih Tuhan. Bukan itu. Saya dulu sebelum ke Sidikalang sudah mendengar bahwa kopi Sidikalang itu enak. Saya tahu itu. Tapi saya betul-betul mengalaminya ketika datang ke Sidikalang dan mencicipi. Ngerti sekarang ya? Jadi tahu tidak sama dengan mengalami. Bagaimana supaya kita mengalami? Ambil waktu saat ini untuk percaya dan mengikuti Yesus. Engkau akan mengalami pengampunan dosanya. Maka barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ayat 18. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu Kristus sendiri. Artinya apa? Penuntasan dosa itu hanya di dalam Yesus. Maka artinya apa? Ia Yesus yang sudah dihukum, supaya kita tidak dihukum. Maka bagian kita adalah kita harus hanya percaya kepada Dia, supaya kita tidak dihukum. Tapi sebaliknya adalah kita akan dihukum kalau kita tidak percaya kepada Dia. Jadi
bagian kita adalah menerima apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yesus sudah mengerjakan bagiannya. Makanya dia berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita pergunakan itu mungkin dalam bahasa dunia internet sekarang, akulah password dan kebenaran dan hidup gitu ya. Tidak ada yang bisa login ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, gitu kira-kira. Jadi seandainya mungkin Alkitab ini ditulis di masa milenial ini ya. Jadi bahasanya mungkin akan bahasa-bahasa kayak gitu. Ini kan karena ditulisnya waktu itu mereka suka jalan kaki, ya kan, belum ada Gojek waktu itu, bisa tinggal order kan gitu. Waktu itu mereka jalan kaki. Jadi butuh jalan yang jelas gitu. Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan usaha manusia. Maka apa yang menjadi responmu? Apa responmu saat ini? Maukah engkau menerima kasih Tuhan, maka engkau dikatakan, jika ada satu orang yang bertobat, yang percaya kepada Yesus, beribu-ribu malaikat bersorak-sorak di surga. Artinya welcome to the family gitu ya. Selamat datang di kerajaan surga. Hari ini maniat kita, maniat lomok gitu ya. Kita kasih nama Rian Fernandes Panggabean gitu. Jadi bersukacita di surga. Maka apa yang menjadi responmu saat ini? Mungkin engkau selama ini sudah berjuang melunasi dosa, tapi tidak lunas-lunas. Berjanji hari ini untuk tidak berdosa, jatuh lagi. Saya pernah mengalami hal yang sama. Kuceritakan sedikit. 2005 saya pertama kali mengenal komputer dan internet. Pertama kali di kampungku dulu nggak ada itu. Masih komputer yang tabung-tabung itu, yang Pentium 1 itu. Gitu kan. Ilmu yang pertama kali ku tahu tentang komputer dan internet adalah waktu itu baru nyampe di Medan, hari kedua teman satu kos ngajak ke warnet. Tahu apa yang dibuka? Film yang itu, gitu. Tahu kalian kan? Jadi penasaran dong. Jadi setiap kali pulang ke kos terbayang-bayang, lalu pengen lagi ke sana, diam-diam pergi, gitu. Lalu kemudian ikut pelayanan mahasiswa, kelompok berjanji untuk lagi-lagi ketika nyari tugas ke internet, oh terakhir Tuhan, minggu depannya terakhir Tuhan. Minggu depannya terakhir Tuhan, nggak berakhir. Mungkin kita juga seperti itu. Saya tidak tahu apa yang kita tonton di kamar kita diam-diam. Sekarang internet menjangkau semua orang tanpa harus ke warnet lagi. Kita bisa sambil berselimut-selimut, rebah-rebahan. Internet di tangan kita. Tapi apa responmu untuk karya Kristus yang ditawarkan kepada kita? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya apa? Akui dosa dan terima Yesus. Maka saya mau mengundang kita sejenak untuk mengganti kata kita dengan nama kita masing-masing. Silakan. Kalau nggak ada nama di sampingmu, silakan bersuara, nggak apa-apa. Jika Benyaris mengaku dosa Benyaris, maka Tuhan adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa Benyaris dan menyucikan Benyaris dari segala kejahatan. Itu saja. Maka kita sah menjadi anak-anak Allah. Kok bisa enak kali ya gitu. Teman-teman ingat ya, yang disalibkan waktu itu bukan hanya Yesus. Ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan, iya kan? Sebelah kirinya mengolok-olok Yesus. Kalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang di sebelah kanannya berkata, kita pantas untuk dihukum di sini. Lalu dia berkata apa? Tuhan, kalau engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah aku. Tapi kata Yesus apa? Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Artinya apa? Mau setua apapun, mau sejahat apapun, lalu di usia berapapun, bahkan di detik-detik kematian, engkau menerima Yesus, mengaku dosa, engkau disambut di kerajaan Tuhan. Welcome to the family. Dia tidak akan melihat berapa banyak dulu kebaikanmu, bukan. Tapi itu yang disebut dengan kasih karunia, anugerah. Bukan karena kita pantas, tapi kita dipantaskan. Bagian kita adalah menerima anugerah itu. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Hanya karena kasih karunia, tidak ada jalan lain masuk ke surga. Maka jika ini kesempatan, jika engkau belum pernah membuka hatimu untuk Yesus, buka hatimu sekarang. Katakan, aku mau mengaku dosaku dan mau mengikut Yesus saat ini. Apa yang menjadi responmu? Maka apa dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 2:20? Maka namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak-anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya apa? Ketika kita bercermin, kita tidak perlu lagi merasa insecure atau merasa sombong atau merasa angkuh, tapi kita sedang melihat gambaran Allah
dipulihkan seperti sedia kala diciptakan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita bisa berkata dengan bangga, untuk orang yang berdosa inilah Kristus sudah mati. Untuk inilah Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Lalu kita akan melihat, kita tidak perlu merasa sombong lagi di hadapan Tuhan, tapi juga tidak perlu merasa insecure. Karena apa? Kristus sudah mengambil alih hati kita, diri kita. Rohnya yang kudus yang menguasai kita, yang memimpin kita. Karena apa? Engkau berharga bagi Dia. Engkau berharga bagi Dia. Maka restart ulang. Makanya dikatakan oleh Paulus lagi di dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita tadi percaya kepada Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi bayi rohani lagi. Sama seperti Nikodemus. Yang lama sudah berlalu. Jadi benyaris yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Benyaris yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Gitu ya. Maka ini saya coba membuat gambaran supaya lebih jelas lagi bagaimana perjalanan hidup rohani seorang Kristen mulai dari bayi, bertumbuh menjadi remaja, kuliah, bekerja, dan menjadi tua. Maka ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Dia, dikatakan Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya apa? Kalau kita percaya kepada Yesus tadi itu, kita menjadi anak-anak Allah. Sahlah kita menjadi anak Allah. Welcome to the family. Siap-siap untuk mengadakan pesta terdidi ya. Jadi, nah, apa hak kita sebagai anak bapak mama kita? Hak kita adalah apa? Ketika kita pulang kuliah dari Medan ke kampung yang di kampung, kita pulang ke rumah bapak kita, iya kan? Karena kita anaknya, kita nggak pulang ke rumah bapak tetangga. Jadi artinya kalau suatu saat kemudian kita pulang dari dunia ini, kita akan pulang ke rumah bapak kita tergantung siapa bapak kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan pulang berhak masuk ke surga di rumah bapak kita. Menerima Yesus. Maka karena kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kita yang di dalam kehidupan yang lama, yang di neraka, diangkat dalam kehidupan yang baru, status yang baru. Lalu disinilah kita menjalani pertumbuhan demi pertumbuhan hidup. Lalu di sini masih bisa berdosa, ya. Tapi tidak boleh berdosa. Tapi realitanya kita berdosa. Saya kasih lagi ilustrasi. Ketika saya dilahirkan di keluarga bapak mamaku 34 tahun yang lalu, pernahkah aku melakukan kesalahan kepada orang tuaku? Sering. Tapi apakah itu membatalkan statusku sebagai anak mereka? Tidak. Karena apa? Ketika aku lahir di tengah-tengah keluarga itu, saat itulah aku sah menjadi anak bapak mamaku. Jadi di rumah kami itu tidak ada daftar perbuatan-perbuatan baik supaya sah masuk kartu keluarga di rumah ini. Enggak. Itu konsep yang lama seorang Nikodemus. Jadi konsep yang lama Nikodemus itu adalah mereka memiliki daftar yang banyak kebaikan-kebaikan supaya bisa masuk surga. Tetapi kita bukan begitu. Aku akan berbuat baik kepada orang tuaku bukan supaya aku jadi anak mereka, tapi karena aku anak mereka. Ngerti sekarang ya? Jadi artinya apa? Ketika kita berdosa, itu tidak membuat kita lagi jatuh ke neraka karena sudah ada jaminan yang kekal, kasih Kristus. Maka sekali kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus, maka kita akan tetap menjadi anak-anak Allah. Tidak mungkin dong bapak mamaku memasukkan aku lagi ke kartu keluarga tetangga gitu. Tapi apakah itu artinya kita bebas berdosa? Tidak. Setiap kali aku membuat orang tuaku kecewa, hatiku sangat-sangat sedih. Tapi realitanya aku mendukakan mereka. Jadi salah satu ciri kita anak Allah adalah ketika berdosa kita berduka, kita bersedih. Kadang-kadang kita diam-diam memandang orang tua kita. Mungkin saat ini sering terjadi itu ya, karena kita banyak di rumah. Kita diam-diam melihat kok gitu kali aku tadi ya, gitu. Kita merasa menyesal juga gitu ya. Tidak ada kebanggaan bagi kita. Jadi itulah salah satu ciri anak Tuhan. Jadi kita tidak berusaha untuk melakukan kebaikan supaya kita jadi anaknya. Tapi karena kita adalah anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah itu berarti ketika kita lahir baru hidup kita langsung kudus, besok langsung semua sempurna? Enggak juga, ada proses tumbuh kan. Itulah sebabnya apa? Kita butuh yang namanya komunitas Kristen. Dikatakan gini,
kehidupan Kristen seperti bara api. Kita harus tetap dekat dengan orang Kristen lain agar apinya tetap menyala. Artinya coba dipisahkan satu arang ini, dia akan cepat padam. Tapi ketika dia bersatu, nyalanya saling tertular. Maka di kampus kita di USU ada namanya KMK USU, silakan bergabung di sana dengan sesama anak-anak Tuhan yang berjuang menyalakan arangnya. Mungkin hampir padam, tapi ketika yang satu mendekat yang juga sama-sama hampir padam, bersatu dan bersatu dan bersatu, maka kemudian mereka menyala bersama. Mungkin kerohanian kita ini banyak yang tidak paham akan ayat Alkitab, butuh diterangkan. Kita gampang frustasi, kita mencari ayat-ayat yang menguatkan hati, tapi selalu lagi gagal, besok lagi bangkit. Apanya ayat Alkitab yang menguatkan hati? Oke, dikasih, besoknya galau lagi. Itu kan sering terjadi, pilih-pilih ayat Alkitab. Gitu. Maka salah satu yang sangat dibutuhkan adalah kita butuh komunitas Kristen, rekan-rekan seperti sepelayanan yang mendoakan kita, menopang kita, menguatkan kita, saling mendukung. Maka silakan bergabung dalam keluarga Kristen di kampus FEB. Welcome to the family. Jadi selamat datang di kampus USU secara umum. Selamat datang di kampus FEB. Selamat datang dalam keluarga kerajaan Tuhan. Dan selamat datang di komunitas bersama-sama bertumbuh. Maka selain engkau diselamatkan, ini bukan bonus. Ketika saya masuk ke USU, saya sangat bersyukur bahwa justru di sana saya mengenal Tuhan secara pribadi dan bertumbuh. Dan kemudian terpanggil secara khusus full timer melayani Tuhan hingga saat ini. Jadi kehidupan Kristen itu seperti bara api. Jangan pernah pisahkan dirimu merasa dirimu kuat. Atau ada di antara kalian yang begitu lahir 18 tahun yang lalu langsung disuruh SNMPTN. Oh, udah lahir si Rian, suruh dia masuk FEB, kos di Medan, masak sendiri. Nggak ada itu. Tapi dia di dalam pemeliharaan, tetap dalam keluarganya. Lalu kemudian bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Demikianlah juga kita, Nikodemus lahir baru di usianya tua. Mungkin engkau lahir baru di usiamu yang masih muda ini. Berarti kesempatanmu untuk melayani Tuhan menjadi lebih panjang. Hidup ini adalah kesempatan, lagu yang sering kita nyanyikan. Saya lahir baru juga di kampus tahun 2005. Jadi jangan heran kalau kalian nanti lebih jago berdoa daripada orang tua kalian. Lebih tahu firman Tuhan daripada orang tua kalian. Lebih bertumbuh karena mereka mungkin belum lahir baru. Maka itu menjadi tanggung jawabmu. Bayangkan jadi kau yang membuat orang tuamu lahir baru. Tapi itu akan terjadi hanya jika engkau bertumbuh dalam Tuhan. Ada anak-anak yang disuapi terus-menerus sehingga nggak tahu masak. Maka di kampus, dalam pelayanan mahasiswa, engkau diajar, disuapi bubur dulu sama kakak-kakak pembimbingnya. Lalu kemudian nanti mulai dilatih untuk jadi singer dan petugas acara, lalu dilatih untuk menjadi pemimpin kelompok kecil. Artinya apa? Disuapi dulu, kemudian bisa mengambil nasi sendiri, kemudian bisa masak sendiri, bahkan akhirnya kita ngasih makan orang tua kita, gitu kan. Jadi Bang Ben juga tidak langsung jadi pembicara gitu, lahir baru di USU 2005 yang lalu. Dulu kalau disuruh ngomong hitir, gemetaran, takut gitu. Jadi itu realitanya. Tapi ada proses tumbuh. Kita semakin diperbaharui oleh Tuhan. Maka jangan sungkan-sungkan. Jadi bagian yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah kehidupan orang Kristen itu seperti sebuah roda. Maka izinkan Kristus menjadi pusat hidupmu. Kalau tadi mungkin harta, mungkin perbuatan-perbuatan baik yang menggerakkanmu, yang merasa engkau sudah layak di hadapan Tuhan. Tapi hari ini Nikodemus dibaharui sudut pandangnya. Kristus menjadi pusat yang menggerakkan. Dan ini didukung oleh jari-jari gitu ya. Yaitu secara vertikal kepada Tuhan kita terhubung melalui firman dan doa. Tapi secara horizontal dengan sesama kita bersaksi dan bersekutu. Inilah yang akan membuat orang bertumbuh. Artinya apa? Ketika bayi baru lahir dia tidak dikasih air terus gitu kan. Tapi dikasih susu, dikasih makanan yang bergizi dan lain-lain. Maka ini adalah 4 sehat, 5 sempurna gitu ya. Jadi 4 sehatnya apa? Firman dan doa. Bersaksi dan bersekutu. Dan hidup dalam Kristus sempurna. Nah, jadi itu juga ya. Jadi dalam kekristenan jangan salah kalian. 4 sehat 5 sempurna juga, gitu ya. Jadi bersaksi, bersekutu, firman dan doa. Jadikan Kristus sebagai pusat hidupmu. Maka engkau diselamatkan dan engkau berpeluang menuntun orang lain kepada keselamatan. Jika ada Bang Rian di sini menjadi MC, Kak Nunut menjadi para pengurus dan lain yang mempersiapkan ibadah ini, adalah karena mereka menerima Kristus dan menggabungkan dirinya dalam komunitas. Kemudian mereka akan lulus digantikan oleh siapa?
oleh kalian. Lalu kalian akan lulus, digantikan lagi. Selalu ada orang yang menyambut mahasiswa baru dalam kerjaan Tuhan. Jika ada orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bukan hanya untuk diselamatkan, namun membawa keselamatan itu. Membawa bara api itu kepada orang lain. Sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Welcome, selamat datang di dalam kerajaan Tuhan. Seberapa besar pun dosamu, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga ia tidak bisa diampuni. Tetapi tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga ia tidak membutuhkan pengampunan. Dosa besar dan dosa kecil sama-sama upahnya ialah maut. Tetapi ada satu jalan keselamatan untuk mereka, yaitu Kristus sendiri. Maka buka hatimu saat ini kepada Dia. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku mau mengikut Yesus. Hari ini, bukan nanti. Hari ini, bukan tunggu waktu yang terbaik. Hari inilah hari yang terbaik itu. Mari kita mengambil waktu berdoa secara pribadi sejenak sebelum saya menutup dalam doa. Jika engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, dosaku sudah terlalu banyak. Di pikiran-pikiranku, di tontonan-tontonanku, di dalam tindakan-tindakanku ketika sendiri diam-diam. Hanya aku yang tahu dan Tuhan sendiri. Mungkin aku tidak layak lagi. Atau sebaliknya, mungkin engkau merasa dirimu terlalu baik, sudah cukup baik di hadapan Tuhan. Sehingga engkau merasa bahwa engkau layak untuk masuk surga. Tetapi bukan itu. Yesus berkata saat ini di hadapanmu, karena begitu besar kasihku kepadamu, aku menyerahkan nyawaku untukmu. Hanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau jalannya bukan aku. Hanya karena kemurahanku. Maka jika engkau mau berkata, ya, aku mau mengikut Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan saat ini. Dan ia berkata kepadamu, aku menyambutmu dalam keluarga kerajaan Allah. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak bisa diampuni oleh darah Yesus. Dan tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga ia tidak membutuhkan pengampunan Yesus. Semua kita membutuhkannya. Mari sambut tindakan kasih Tuhan itu saat ini. Yang kedua, jika engkau rindu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka mari berkomitmen secara pribadi untuk terus mengisi tangki rohanimu. Dan di kampus FEB, Tuhan menyediakan wadah yang baik melalui KMK untuk bertumbuh. Maka mari gabungkan dirimu ke sana. Dan berjanji kepada Tuhan, aku mau terus-menerus semakin dibaharui oleh Tuhan dalam masa mudaku ini. Supaya aku semakin dipakai Tuhan, menjadi berkat, bukan bencana. Menjadi sumber sukacita, bukan sumber duka. Dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bukan tunggu waktu yang baik, tapi bukan tunggu setelah aku berhasil dari kampus. Tapi saat inilah waktunya. Mari secara pribadi datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kemurahan-Mu telah mengizinkan kami masuk dalam keluarga Kristen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gembalakanlah, teruskanlah apa yang baik yang sudah Engkau mulai bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur secara khusus untuk Kristus yang begitu besar mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih untuk pengorbanan anak-Mu yang menebus dosa-dosa kami ya Allah. Ini kami ya Tuhan, menyambut kasih-Mu itu. Dan membuka hati kami kepada Yesus. Ampuni setiap dosa-dosa kami yang tidak berkenan bagi-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya kami menjadi anak-anak terang yang menjadi sumber sukacita di tengah-tengah generasi kami ini. Kami lanjutkan ibadah ini kiranya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Bang Menyaris yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya di dalam ruang virtual ini. Yang mengingatkan bahwasanya Tuhan telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Untuk itu, teman-teman, mari kita pada saat ini mendengarkan warta ibadah yang akan dibacakan oleh Yuni Reta. Kepada Yuni, kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Rian.
Apakah suaraku kedengaran, Bang? Kedengaran. Oke, terima kasih, Bang. Shalom teman-teman mahasiswa FEB. Shalom. Shalom. Oke, shalom. Sungguh benar-benar bersuka cita ya malam hari ini bisa mengadakan kebaktian penyambutan mahasiswa baru. Terkhusus aku ingin berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa baru yang udah mengikuti kebaktian kita malam hari ini. Jadi kenalin, nama aku Yunireta Huta Barat, aku dari Akuntansi 2019. Jadi sekarang ini aku akan membagikan warta untuk kita semua. Warta yang pertama. Baiklah, warta kita yang pertama itu, mari kita ucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Bang Benyaris Alpardosi S. Hud. Terima kasih Bang atas sapaan firman yang Abang bagikan malam hari ini. Sungguh begitu banyak yang bisa kami terima, di mana kita harus lahir baru, kita harus mempercayai dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Terima kasih Bang atas pelayanannya. Kemudian, nah, teman-teman, mari kita ucapkan terima kasih kepada pelayan acara kita yang sudah memberi diri untuk memberikan pelayanannya untuk kebaktian kita malam hari ini. Kita akan berkenalan dulu dengan pelayan acara kita malam hari ini. Jadi yang melayani sebagai DV malam hari ini ada Kak Monika dari Manajemen 2019, ada Kak Usi dari D3 Akuntansi 2019, dan MC kita malam hari ini ada Bang Rian dari Akuntansi 2018. Yang melayani sebagai gitaris kita di kebaktian kita ada Bang Brema dari Manajemen 2019, ada Bang Arifin dari D3 Keuangan 2020. Yang melayani sebagai editor kita ada Bang Agus dari Akuntansi 2017, ada Kak Iin dari Akuntansi 2019. Dan yang sebagai operator kita malam hari ini ada Kak Dina dari Akuntansi 2019, dan seperti yang udah teman-teman tahu, ada aku Yuni dari Akuntansi 2019 yang melayani sebagai Itulah tadi perkenalan kita acara malam hari ini, dan warta berikutnya adalah persembahan. Warta berikutnya adalah kegiatan organisasi. Jadi teman-teman, kita akan mengadakan kebaktian kampus yang pertama dengan tema Hidupmu Berharga. Untuk itu, aku mengajak teman-teman dan adik-adik maba untuk mengikuti kebaktian kampus kita yang pertama ini. Untuk waktunya nanti akan diinfokan melalui Instagram UKM KMK UPFBB USU. Aku harap teman-teman semua yang hadir di sini udah memfollow, udah mengikuti Instagram kita, karena nanti akan banyak lagi informasi-informasi yang akan dibagikan melalui Instagram kita tersebut. Baik, warta selanjutnya, persembahan. Berilah yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Semua yang milik itu teman-teman bukanlah milik kita. Semuanya itu kita terima hanya karena kasih Tuhan kepada kita. Untuk itu sepatutnya lah kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, bisa mentransfer melalui Bank Mandiri, Bank BRI seperti yang tertera di layar kita. Bisa juga mentransfer melalui OVO dan juga Dana seperti yang ada di depan kita sekarang ini. Oke, teman-teman, kita sampai di bagian yang paling kita tunggu-tunggu di malam hari ini, di mana kita akan merayakan ulang tahun teman-teman yang berulang tahun. Nah, bagi teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 1 September sampai hari ini, bisa dari dada ke kamera, bisa memberikan emoticon, bisa juga mengetikkan nama di room chat yang tersedia. Biar kita ya. Ayo teman-teman, siapa yang berulang tahun bisa berbagi, memberitahu aku ulang tahun hari ini.
dalam bulan ini. Oke, udah ada ya yang berulang tahun. Baiklah, kita akan sama-sama merayakan ulang tahun teman-teman dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kepada operator dipersilakan. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Sambil mengucap syukur atas pertolongan ini, padamu sahabat, selamat ulang tahun. Yeay, kita udah bernyanyi bersama, menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Tapi teman-teman, sepertinya sebuah perayaan itu tidak akan lengkap tanpa ada kado. Jadi untuk itu aku ada kado nih untuk teman-teman yang berulang tahun. Jadi kadonya itu aku ambil dari Amsal 3 ayat 16. Begini firman Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi aku ngucapin selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun. Semoga dengan bertambahnya umur teman-teman semakin dewasa, semakin baik, semakin pintar, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik teman-teman, sekian warta yang bisa saya bagikan. Untuk menutup warta kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami yang kami puji dan kami sembah, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan rasa syukur kami, mengucapkan terima kasih kami Bapa atas hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Dari tadi pagi sampai malam hari ini Bapa, Engkau memberikan kami sukacita, Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Untuk itu sepatutnya lah kami mengucapkan banyak sangat terima kasih kepadamu hingga kami berkumpul Tuhan di kebaktian ibadah penyambutan mahasiswa baru kami Tuhan, adik-adik kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2021. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik kami, kedatangan keluarga baru kami Bapak. Kiranya dengan adanya kebaktian ini Bapak, kami semakin dekat Tuhan dengan adik-adik kami ini, bersatu melayani Engkau Bapak di kemudian hari. Ya Bapak, kami berdoa untuk adik-adik kami maba Tuhan, supaya mereka tetap menikmati kehidupan mereka di kampus, menikmati setiap pelajaran studi mereka, menikmati setiap pelayanan mereka Bapak yang akan mereka lakukan. Tuntun kami Tuhan, tuntun adik-adik kami ini Tuhan untuk menjalani kehidupan perkuliahan mereka dengan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah mereka. Ya Bapak, kami berdoa Tuhan untuk kami juga kakak-kakak mereka bisa mengarahkan adik-adik kami ini Tuhan menjadi kakak-kakak yang menjadi teladan Tuhan. Kedepannya bisa membimbing mereka untuk semakin dekat kepadamu. Ya Bapak, kami berdoa untuk
pembicara kami Tuhan, abang kami, Bang Benyaris Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah dibagikan beliau di malam hari ini Bapak. Firman yang begitu menyentuh dan mengingatkan kami untuk betapa kami harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, betapa kami harus menerima keselamatan yang daripadamu menjadi seorang manusia yang lahir baru Bapak. Ya Bapak, kami berdoa untuk abang kami, untuk keluarga, kesehatan, dan juga rezeki Bapak. Bapak yang selalu memberkati keluarganya, jauhkan dari abang kami beserta keluarganya segala sakit penyakit Bapak. Engkau yang memberikan abang kami ini rezeki, Engkau yang memberkati pelayanannya ya Bapak, agar namamu semakin termulia Bapak. Ya Bapak, kami berdoa untuk kampus kami Bapak, kami berdoa untuk pemimpin kampus kami dari rektor hingga yang paling bawah Bapak, Engkau yang memberkati agar mereka bisa Bapak memimpin kampus kami dengan baik Bapak, agar kampus kami Tuhan semakin dikenal semakin baik Tuhan, dan tetap melaksanakan kegiatan kami berlandaskan dengan perintah-perintah-Mu. Ya Bapak, kami berdoa untuk dosen-dosen kami Bapak yang mengajar kami dalam perkuliahan. Kami tahu Bapak, kami sungguh amat sangat banyak belajar dari mereka. Oleh karena itu, berikan mereka Bapak panjang umur, kebijaksanaan dalam mengajari kami Bapak. Buat mereka menjadi dosen yang memang yang akan kami tiru Bapak, yang akan kami contoh bertanya dan bisa menjadi Tuhan dalam di sekitarnya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami juga sendiri mahasiswa, terkhususnya Tuhan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kiranya Engkau ya Bapak yang memberkati kami selalu, berkati studi kami Bapak, agar kami menjadi orang-orang besar yang berpengaruh di negara kami ini, yang tetap bisa menjadi teladan bagi sekeliling kami, yang menyenangkan hati orang-orang dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami Bapak, kami berdoa untuk pemerintah pusat, Engkau yang memberkati pemimpin kami Bapak, Engkau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, beserta para menteri-menteri kami Bapak, berkati mereka Bapak dalam menentukan setiap kebijakan yang akan mereka perbuat untuk negeri kami ini Bapak, supaya apa yang menjadi terobosan Bapak sesuai dengan kehendak Bapak, agar namamu juga tetap semakin termulia. Kami berdoa juga untuk pemerintah daerah kami Bapak, Engkau yang selalu memberkati mereka, berkati dalam setiap pekerjaan mereka Bapak, agar menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memang Engkau turuti ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa untuk pelayanan kami di UKM KMK USU, dan juga Tuhan pelayanan kami di unit pelayanan FEB, dan juga D3 Bapak. Kiranya Bapak yang selalu memberkati kami, berkati setiap koordinasi Bapak, berikan kepada kami Bapak kebijaksanaan, berikan kepada kami Bapak hikmat yang daripadamu, agar kami bisa Bapak mengkoordinir organisasi kami ini, melayani sesuai dengan keinginan Tuhan, melayani agar nama Tuhan tetap termulia. Berkati kami Bapak untuk selalu berada di dalam jalan yang benar. Ya Bapak, kami percaya orang tua kami, meskipun banyak dari kami yang tidak bersama kami Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, jauhkan dari mereka Bapa mara bahaya, beri mereka rezeki, panjang umur, sehat selalu. Bapa yang memberkati setiap langkah mereka, ingatkan Bapa mereka untuk selalu mengucapkan syukur kepadamu. Ya Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa. Kami percaya Bapa yang ampunkan dosa-dosa kami, agar kami Bapa layak di hadapan-Mu. Hanya ini doa anak-Mu Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, demikianlah warta yang bisa aku bagikan. Aku mau ngingatin kepada kita semua yang ada di sini, jangan lupa untuk mengisi angket nanti yang akan dibagikan oleh kakak-kakak panitia kita. Oke, sekian dariku. Aku kembalikan Bang Rian. Terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih Yuni untuk warta dan juga doa syafaat yang telah dibawakan. Teman-teman, atas anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, UKM KMK USU bisa berjalan dengan baik dan bisa melayani di tengah-tengah kampus kita. Tentunya kita juga didampingi dan dibina oleh seorang pendamping, pembina dari UKM KMK, yaitu Ibu Ance MD Sitohang, SP MDiv MTH. Pada kesempatan kali ini, saya dengan hormat mengundang Ibu Ance untuk menyampaikan kata sambutan untuk kita semua yang ada di room virtual ini. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Rian. Selamat malam untuk kita semua. Malam, Bu. Malam, Bu. Terpujilah Tuhan.
yang memberikan kesempatan bagi kita untuk malam ini kita bisa berkumpul di sini secara daring, sekalipun dalam konteks pandemi COVID, di era pandemi COVID, tapi tetap saja Tuhan itu baik ya, kasih ruang, kesempatan, bahkan juga fasilitas yang bisa kita nikmati, kita bisa tetap melakukan kebaktian penyambutan mahasiswa baru, khususnya di keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Oh iya, mungkin ada yang bertanya ini ya, Dek, ini Ibu ini siapa gitu ya, apalagi untuk maba S1 sekarang nggak ada mata kuliah agama ya, Dek ya. Yang ada itu D3, kemungkinan kalian di semester 2 ya. Ini baru ya, sistem baru atau kurikulum baru dengan MBKM, maka untuk semester 1, untuk S1, Fakultas Ekonomi tidak ada mata kuliah, hanya di D3. Jadi ada baiknya Ibu perkenalkan dulu. Nama Ibu adalah Pendeta Anje Sitohang, saya adalah Pendeta HKBP yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di di Universitas Sumatera Utara sebagai dosen tetap. Dan home base Ibu adalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Jadi senang ketemu dengan adik-adik di sini. Kalaupun pada akhirnya nanti ketemu di jalan, mohonlah juga disapa, karena memang kita terbatas ya, Dek, dengan daring ini. Kalau kira-kira mirip, nggak apa-apa disapa aja. Kalau kira-kira salah, oh maaf Bu, gitu ya. Oke ya, Dek, jadi senang sekali ketemu dengan kalian. Selamat datang untuk adik-adik mahasiswa baru tahun 2021 ini ya. Oh iya, saya juga mau menyapa Bang Benyaris ya, Bang. Terima kasih sudah menyampaikan firman untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Abang untuk ke depan dan diberkatilah firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Nah, kemudian selanjutnya saya mau pesankan kepada adik-adik yang baru ini. Saya nggak tahu deh apa yang menjadi latar belakang kamu masuk ke UTSU. Mungkin ada yang menyatakan, oh iya Bu, saya dipaksa orang tua kok di sini, ini pilihan yang sekian gitu ya. Saya nggak lulus di UI, saya nggak lulus di UGM. Atau ada yang bilang, oh Bu, ini pilihanku nomor 1 loh Bu, paling top gitu ya Dek. Atau ada yang bilang, aduh Bu, ini hanya numpang lewat aja sekejap daripada nganggur gitu ya. Nanti paling untuk tahun depan saya coba lagi. Ada banyak alasan atau motivasi kamu atau latar belakang kamu bisa masuk di FEB. Nah, tapi satu hal yang mau Ibu sampaikan, Dek, tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Mau kamu di sini nanti hanya 1 tahun, atau kamu ini adalah proses perjalanan hidupmu, ataukah kamu awalnya tidak termotivasi, tetapi satu hal, tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup. Semua dalam rancangan Tuhan, apalagi ketika kamu bergumul ya bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan kasih jalan atau kasih kesempatan untuk kamu bisa berproses. Maka ini yang mau Ibu ingatkan ke kamu, Dek. Pakailah waktu sebaik mungkin berproses, belajar di status barumu yang sekarang. Kalau dulu itu kan kamu masih SMA, ini masih siswa. Sekarang kan sudah maha, sudah status baru mahasiswa. Kalau dulu mungkin kamu itu didikte mungkin ya, Dek. Tapi kalau sekarang mana ada lagi dosen yang mendikte, apalagi sistem MBKM, sistem KKNI ya. Jadi mahasiswa itu yang mencari tahu, mahasiswa itu yang membentuk dirinya mau kemana dia. Pilihan ada di tangan kamu loh, Dik. Bagi adik-adik yang sudah masuk ke Ibu, saya di awal itu pasti saya tekankan. Pilihan ada di tangan kamu. Pilihan ada di tangan kamu. Nah, mau jadi apa kamu untuk ke depan, itu akan sangat ditentukan bagaimana kamu mengisi hari-harimu, terutama untuk saat ini ya. Kita nggak bisa lagi mengulang masa lalu ya, Dik. Yang mau Ibu tekankan adalah isilah waktu sebaik mungkin. Betul-betul pakai waktumu untuk belajar, berproses, untuk semakin menjadi orang yang berkarakter, orang yang punya integritas, orang yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Semua deh, kamu akan alami prosesnya itu. Kita bersyukur ya, kita tidak hanya diboboti secara intelektual di kampus Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara juga artinya di kampus ini juga kita diwadahi untuk bisa belajar tentang siapa diri kita, belajar tentang bagaimana kita dalam hidup, belajar tentang siapa yang menciptakan kita, bahkan kebutuhan kita akan firman Tuhan lewat pembinaan di unit kegiatan mahasiswa Universitas Sumatera Utara, KMK ya, UKM KMK USU. Jadi di samping kita belajar, USU juga atau ada juga pelayanan mahasiswa sebagai unit kegiatan mahasiswa yang resmi di USU, yaitu UKM KMK USU, ini resmi loh, jadi ini nggak main-main. Makanya tadi dikatakan pembina, Ibu sendiri pembina di sana. Nah, Ibu juga adalah alumni dari sana, tahun 98. Saya juga adalah alumni dari Fakultas Pertanian, lalu kemudian ambil lanjut lagi untuk MDiv, lalu lanjut lagi untuk ambil MTH, puji Tuhan tahun 2012 begitu selesai dan mendaftar untuk menjadi pendeta di HKBP, Universitas Sumatera Utara membutuhkan seorang hamba Tuhan. Maka 2014 tes CPNS, puji Tuhan lulus, dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan di sini. Apa yang mau saya katakan di dalam kesaksian saya sekejap tadi, Dek? Saya hanya mau bilang, tidak ada yang kebetulan. Dan nggak ada istilah, aduh Bu, sibuk banget Bu. Dulu kami itu masih pegang-pegang gembor lagi, Dek. Sore-sore ya, pegang gembor, kemudian nyiram tanaman, habis itu pergi lagi ke sekretariat, berdikari 35 gitu ya, kemudian ke trompet. Tapi sukacita mengerjakannya, kamu yang ngatur waktumu. Kalau kamu katakan, Bu, banyak banget paper, banyak banget tugas, banyak sekali ada yang mau dikerjakan di kampus, betul. Tapi kita yang mengatur waktu, Dek. Maka kita bersyukur ada satu wadah, yaitu UKM KMK USU, yang menolong kita untuk semakin bertumbuh di sana, mengenal Kristus dalam hidup kita. Lalu kemudian kamu juga akan dibimbing oleh abang-abang dan kakak-kakak di sana. Tanya aja abang dan kakak yang ada di senior kita. Mereka nggak pelit kok, ya kan, Abang Rian nggak pelit kok, Bang, untuk ini mendampingi adik-adik. Justru sukacita yang sangat luar biasa kalau adik-adik datang ke abang dan kakak. Ya, inilah karakteristik mahasiswa, Dek. Jadi mahasiswa itu yang menjadi tonggaknya. Jadi di dalam KMK ini adalah nanti kelompok kecil, cell group. Di situ kita dibina, kemudian di situ kita diajarkan tentang firman Tuhan, bersekutu, enak sekali di dalam pelayanan itu. Dan luar biasanya, pelayanan itu selesai kita tamat dari situ, nggak selesai, tidak. Ternyata kita punya jejaring banyak juga gitu ya. Karena apa? Karena memang kita punya kelompok ya, punya cell group. Saya juga punya adik kelompok saya punya adik kelompok lagi. Jadi betul-betul cell group gitu ya. Jadi kelompok kecil kita menjadi PKK, pemimpinnya, kakak kelompoknya, adik kita lagi. Nah, akhirnya ini tetap kontak gitu loh. Apalagi di era daring sekarang, akhirnya yang tadinya sudah lost kontak gitu ya, ketemu lagi. Akhirnya KTB lagi. Inilah serunya. Nah, makanya saya mengingatkan adik-adik di sini, pakai waktu sebaik mungkin ketika kamu punya kesempatan, syukurilah, Dik. Cara mensyukuri ya sudah wes, ya udah terima kasih Tuhan tidak. Cara mensyukuri bagaimana kamu mengaktualisasikan dirimu sebagai seorang mahasiswa, punya status baru. Apalagi ketika kamu sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, ya. Tadi status barumu, kamu lahir kembali. Nah, ini ya. Maka sebenarnya kita ini akhirnya punya semangat ya. Kalau tadi Bang Benyamin mengatakan kita semakin satu gitu ya, Dek. Jangan menjauh supaya kita tetap dibakar api kita, semangat kita untuk mengerjakan tugas kita, baik itu sebagai mahasiswa yang takut Tuhan tentunya. Sehingga pada akhirnya kamu nanti akan terbentuk menjadi orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang berintegritas di zamanmu. Jadi nggak susah banget lagi kita nanti mencari orang yang berkarakter, nggak susah sekali kayak sekarang. Banyak orang yang pintar, tapi sulit mencari orang yang berkarakter. Tapi kalau kita sudah dibina sekarang, ini kan luar biasa ya. Oke, bisa ya, Dek. Jadi itu yang mau Ibu pesankan ke kamu untuk adik-adik mahasiswa baru.
Selamat datang. Sekali lagi saya menyapa adik-adik di sini, menyambut adik-adik di sini. Selamat datang di Universitas Sumatera Utara, khususnya di keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat berproses, selamat belajar, selamat menikmati pembentukan Tuhan dalam hidupmu. Pakailah waktu sebaik mungkin. Itu yang mau Ibu sampaikan. Dan jangan pernah berkata, udahlah 1 tahunnya aku di sini. Mau kamu 1 tahun, mau berapa lama kamu di USU, bahkan sampai tamat di USU. Ini bukan satu kebetulan, tapi ini adalah cara Tuhan dalam membentuk kamu, ya. Dan pada akhirnya kamu menjadi orang-orang yang dipakai di zamanmu untuk menunjukkan kasih Kristus dalam hidup. Oke, baik. Terima kasih juga untuk panitia ya, Dek, yang sudah mempersiapkan acara ini, bahkan juga pengurus UP, khususnya UPFEB, kiranya pelayanan KMK USU, UPFP khususnya ya, semakin diberkati Tuhan dan semakin banyak jiwa juga yang dimenangkan lewat pelayanan kita. Semakin ditinggikanlah Tuhan juga lewat karya dan pelayanan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC Rian. Baik, Bu. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dari Bu Ance. Tadi saya tertarik gitu ya sama yang dikatakan oleh Bu Ance yang mengatakan pakai dan syukurilah setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dengan baik. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya, untuk lebih mengenal UKM KMK FEB USU, kita juga akan mendengarkan selayang pandang dari Kak Eninta yang akan mewakili UP FEB dan juga Bang Valen yang mewakili FEB D3. Kepada Kak Eninta dan Bang Valen, kami persilakan. Shalom teman-teman mahasiswa baru. Shalom. Halo. Kak. Kita bersyukur hari ini boleh mengikuti ibadah penyambutan mahasiswa baru di FEB, di kampus kita. Terpujilah Tuhan untuk waktu yang disediakan. Seperti tema kita, kami menyambut kembali teman-teman. Selamat datang di kampus kita FEB USU. Inilah keluarga baru teman-teman. Dan terlebih daripada itu, kita bersyukur karena Allah menyambut kita sebagai anak-anaknya dalam keluarga kerajaan Allah. Kami akan memperkenalkan UKM KMK USU, unit pelayanan FEB USU, dalam selayang pandang kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eninta Sembiring, saya dari Ekonomi Pembangunan Tambuk 2017, melayani sebagai koordinator UPFEB untuk S1, dan teman saya. Namaku Valensius Tompul dari Keuangan 18, melayani sebagai koordinator FEB D3. Saya akan mulai dari sejarah singkat UKM KMK USU. UKM KMK USU adalah UKM yang berfokus kepada pembinaan mental dan spiritual mahasiswa, khususnya mahasiswa USU. UKM KMK ini sendiri dilatar belakangi oleh adanya mahasiswa USU yang mengenal dan menerima Kristus sehingga mereka rindu bagaimana Injil diberitakan ke mahasiswa USU lainnya yang dirintis oleh Bang Tuan Simorangkir dari FP Tambuk 1972 beserta rekan mahasiswa lainnya. Kemudian pelayanan di USU semakin berkembang yang didorong oleh pelayanan yang dikerjakan oleh Bang Tuan Simorangkir yang saat itu menjadi pengurus dan penyiar radio USU pada akhir tahun 70-an. Kemudian setelah bergumul dalam doa yang lama dan sharing dalam bentuk kelompok doa, mereka kemudian pada akhirnya menghubungi pembantu Rektor 3 supaya ada pelayanan mahasiswa di kampus USU melalui kebaktian yang dikelola mereka dan ditanggung-jawabi oleh pihak universitas. Kemudian Rektor USU melalui Purek 3 memberikan izin pelaksanaan kebaktian yang bertempat di Gema pada waktu itu.
Perkembangan pelayanan juga ditandai dengan terbentuknya pengurus KMK USU pada tahun 1980, yang program pertamanya pada waktu itu adalah kebaktian di Gema Kita. Maka pada tahun 1980 disepakati sebagai tahun lahirnya pelayanan UKM KMK USU. Tahun 95 diresmikan sebagai UKM dengan dikeluarkannya SK Rektor kita pada waktu itu. Maka UKM KMK USU lahir sebagai wadah penginjilan di kampus kita, persekutuan mahasiswa Kristen dan pembinaan mahasiswa untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan iman dan pengenalan akan Yesus Kristus. UKM KMK USU sendiri terdiri dari 14 unit pelayanan yang tersebar dari seluruh fakultas di USU. Salah satunya diantaranya adalah FEB S1 dan FEB D3. Terpujilah Tuhan, ketika berdirinya UKM ini terus Tuhan pelihara sampai pada saat ini 2021. Untuk pengurus pada saat ini ada untuk FEB S1 ada 14 orang yang melayani yang Tuhan percayakan sebagai koordinator, wakil koordinator, dan 12 anggota lainnya. Saya koordinator Eninta Sembiring dan wakil saya Alan Hutagalung dari EP 2017. Kemudian dari koordinasi UP FEB D3 periode 2021, koordinator Valentius Sitompul dari D3 Keuangan 2018 dan wakil koordinator Vena dari D3 Akuntansi dan anggota Putri Simor dari D3 Akuntansi 2018. Adapun visi yang dikerjakan di dalam pelayanan UKM KMK USU adalah mahasiswa ekonomi dan bisnis adalah objek kasih Allah dan mereka berada dalam kegelapan menuju kebinasaan sehingga mereka membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dan siap itu sebagai alumni yang berkualitas menjadi garam dan terang. Melalui UKM KMK USU kita mengenal Kristus, menerima Kristus dan pada akhirnya dibentuk menjadi garam dan terang dunia. Visi ini dikerjakan lewat 4 misi. Yang pertama, penginjilan, yang kedua pembinaan, ketiga pelipat gandaan, dan keempat pengutusan. Teman-teman, mari berkenalan lebih lanjut apa aja sebenarnya kita kerjakan di UKM KMK USU. Yang pertama, kita mengadakan kebaktian kampus. Ini dikerjakan biasanya sekali dalam 2 minggu. Ini beberapa publikasi yang ketika kita kerjakan secara offline, namun di saat pandemi seperti ini kita tetap mengerjakan kebaktian kampus. Ini beberapa dokumentasi kebaktian kampus di semester lalu, ada kebaktian kampus 1, 2, dan 3. Ini juga dikerjakan bersama FEB D3. Kemudian, sama seperti tahun ini, kita juga mengadakan ibadah penyambutan mahasiswa baru. Ini beberapa dokumentasi ketika kita kerjakan secara offline, tahun 2016, tahun 2017, 18, ini dikerjakan di Aula FEB USU. Nah, mulai dari tahun 2020, kita tetap mengerjakan sekalipun dalam kondisi daring. Ini dokumentasi yang dikerjakan, PMB yang dikerjakan tahun 2020. Selain daripada itu, kita juga mengadakan ibadah ketika kita mengadakan PKKMB. Ini dokumentasi yang kami bagikan tahun 2019. Ini diadakan di Gedung Pertamina FEB USU. Selain itu, kita juga mengadakan retreat pembinaan. Ini beberapa dokumentasi retreat pembinaan yang telah dikerjakan oleh kakak abang kita alumni yang pada saat itu sebagai mahasiswa. Dan ini ada retreat pembinaan tahun 1994, kemudian tahun 2006, kemudian ini tahun 2016 di Sibolangit, tahun 2018. Nah, ini adalah retreat terakhir kita, retreat pembinaan terakhir kita di tahun 2018. Kemudian juga ada kegiatan kunjungan gereja dan kegiatan panitia lainnya. Selain daripada itu, kita juga berjam doa bersama, bagaimana sesama kita menopang di dalam doa, menopang pelayan kita dalam doa. Kemudian kita juga mengirimkan peserta di dalam KEM Regional Sumatera Utara di tahun 2019 di Sibolangit dan mengirimkan peserta di KEM Mahasiswa Nasional di Yogyakarta di tahun 2019 juga. Selanjutnya, kita akan kenalan dengan kelompok kecil, ini adalah ujung tombak pelayanan kita yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk menjelaskan kelompok kecil, jadi kelompok kecil itu salah satu bentuk pembinaan dalam KMK USU. Dalam kelompok kecil itu bakal ada satu kakak abang
yang menjadi pembina serta beberapa adik-adiknya kayak gitu. Jadi di dalam kelompok kecil ini bakal banyak yang bisa dibahas. Salah satunya itu mungkin akan fokus terhadap pemahaman Alkitab kayak gitu. Terus apa aja yang dilakukan di dalam kelompok kecil itu? Ya tentu belajar firman bersama, berbagi pengetahuan akan firman Tuhan, terus bersekutu, sama-sama saling berbagi hidup juga di dalamnya kayak gitu, di dalam kelompok kecil ini. Terus ada ini juga, ini kan persekutuannya waktu masanya belum pandemi, jadi ya inilah dokumentasinya. Untuk masa pandemi sendiri, kalau misalnya kelompok itu bakal ada tapi secara online kayak gitu. Nah, dalam kelompok kecil pun kita saling berdoa sesama. Terus ada juga nanti namanya misi. Jadi ada dampaknya bagi masyarakat sekitar, lingkungan sekitar ketika kita berkelompok kecil kayak gitu. Jadi di dalam bermisi ini menjadi dampak kita untuk sekitar kita. Nah, ini salah satu dokumentasi, beberapa dokumentasi kelompok kecil yang dilaksanakan secara virtual untuk masa pandemi. Kalau misalnya nggak masa pandemi, bakal jumpa langsung di kampus atau di sekret nantinya gitu. Inilah beberapa dokumentasi kelompok kecil. Oke, lanjut Kak. Ya, kita udah lihat dia kelompok kecil gitu. Ya, jadi di dalam pelayanan kita mengenal kelompok kecil, pemimpin kelompok kecil, anggota kelompok kecil, dan saat ini kita menyebut mereka komponen pelayanan. Untuk S1, jumlah kelompok kecil kita itu ada 57 kelompok kecil, di mana pemimpin kelompok kecil ada 47 pemimpin kelompok kecil, dan AKK orang yang dikelompokkan itu ada 224 orang, dan koordinasi atau pengurus ada 14 koordinasi yang melayani pada tahun ini. Kemudian untuk komponen pelayanan FEB D3, di mana ada 7 kelompok kecil dan ada 10 pemimpin kelompok kecil, 30 anggota kelompok kecil, dan 3 orang koordinasi yang melayani pada tahun ini. Kemudian yang terakhir teman-teman, kita juga punya wadah pelayanan, rekan pelayanan kita kampus Konsen FEB USU. Ini adalah wadah di mana AKK juga dipersiapkan bagaimana menjadi garam dan terang terjun di dalam kampus. Bagaimana supaya AKK yang sudah diperlengkapi di dalam kelompok kecil juga boleh bermisi menjadi garam dan terang di kampus kita. Ini beberapa dokumentasi yang dikerjakan kegiatan kampus Konsen. Yang pertama berdiskusi, berdebat, bedah buku, yang pada akhirnya akan memperlengkapi AKK. Kemudian secara daring pun ini terus dikerjakan. Ada training debat, webinar, dan yang lainnya. Sekian perkenalan singkat dari kami, teman-teman. Sekali lagi selamat datang di kampus kita FEB USU. Kamilah keluarga baru teman-teman. Untuk info lebih lanjut boleh menghubungi kami lewat Instagram maupun dari WA yang ada di layar berikut. Terima kasih teman-teman. Selamat datang sekali lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Kak Edinta dan juga Bang Valen yang sudah menyampaikan selayang pandang tentang UKM-KMK ya Kak dan Bang. Oke. Ya, kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya. Terima kasih Tuhan, besar dan agung karya Tuhan atas hidup kami. Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang baru untuk kita semua yang ada di sini, semua manusia berdosa, untuk bertobat dan menerima anugerah itu. Tidak ada kasih yang lebih dahsyat dari kasih Tuhan itu. Mari semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan juga semakin bersekutu dengan Tuhan di hari demi hari kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu komitmen kita, Mengenalmu. Pada akhir lagu kami serahkan kepada Bang Benyaris untuk menutup di dalam doa. Tak
Baik, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, bahwa ketika kami Engkau izinkan hadir di tengah-tengah dunia ini, realitanya kami jatuh di dalam dosa dan meninggalkan kehendak Tuhan. Namun Engkau adalah Tuhan yang tidak melepaskan kami, yang tidak membiarkan kami hanyut di dalam dosa-dosa kami menuju kepada kebinasaan. Tidak, namun Engkau Tuhan yang rela turun ke tengah-tengah dunia, menyerahkan nyawamu, menerima siksaan, menerima kematian yang sangat pahit di Kalvari, supaya kami tidak menuju kepada kebinasaan itu. Maka kami memuji kasih Tuhan yang sangat besar bagi kami. Jika kami merenungkan dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah anak-anak yang tidak layak untuk diperjuangkan. Namun kasih-Mu melebihi segala dosa-dosa kami. Kasih-Mu melebihi segala ketidaktaatan kami. Kasih-Mu melebihi segala pemberontakan kami. Maka biarlah kiranya dengan kesadaran itu ya Tuhan, hari ini, malam ini, di dalam waktu ini, kami akan meresponi cinta-Mu yang besar itu dengan membuka hati kami, menyerahkan diri kami untuk mengikut Kristus sejak masa muda kami ini. Maka biarlah kiranya hanya Tuhan yang dipermuliakan sepanjang kesempatan untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini masih Engkau anugerahkan. Berkatilah ya Tuhan, teguhkanlah ya Allah komitmen yang kami ambil pada malam hari ini, agar kami menjadi para penyembah-penyembah Tuhan yang akan mengabdikan hidupnya hanya untuk kemuliaan-Mu, ya Allah. Kami sangat menyadari betapa banyak godaan dan tantangan bagi iman kami. Oleh karena dunia menawarkan kenikmatan-kenikmatannya yang bisa membuat kami terlena dan memprioritaskan hal-hal kedagingan kami selain Tuhan. Namun kami memohon supaya bimbingan-Mu, tangan kanan-Mu yang kuat itu akan terus memegang kami, melindungi kami, menopang kami, mengingatkan kami, mengajar kami, bahkan jika perlu menghajar kami agar kami kembali kepada Engkau ya Allah. Kami yakin dan percaya setiap perbuatan Tuhan akan Engkau kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan itu terbukti lewat Kristus yang rela terpaku di kayu salib oleh karena cintanya bagi kami. Bagimulah hormat dan kemuliaan bagi kami, dari kami ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sepanjang ibadah ini kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami. Setiap pujian dan doa yang sudah kami naikkan kiranya Tuhan dipermuliakan dan dipuaskan. Persembahan yang kami berikan kiranya juga Tuhan berkenan dan ajar kami mempergunakan itu dengan baik untuk pembangunan kerajaan Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang terus Tuhan pakai dengan setia mengerjakan pelayanan di tengah-tengah generasi mereka saat ini. Tuhan terus anugerahkan sukacita. Berkati para hamba-Mu, anak-anak-Mu, mahasiswa baru. Mungkin mereka harus berjuang untuk mengenal dunia kampus oleh karena kondisi pandemi yang membatasi ruang-ruang perjumpaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan anugerahkan semangat untuk terus memperjuangkan studi mereka dan dipersembahkan bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga boleh berkenan memakai para kakak dan abang senior untuk menolong, untuk membantu mengarahkan adik-adik ini supaya mereka pun ditolong untuk setiap hal yang mereka butuhkan dalam studi mereka ya Allah. Dan dalam demikian mereka pun secara khusus juga semakin bertumbuh di dalam Engkau dan melalui wadah pelayanan yang Tuhan sudah sediakan di kampus FEB secara khusus ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau yang sudah mengasihi kami, yang sudah mengajar kami, dan yang sudah menyertai ibadah kami ini. Bagimulah hormat dan kemuliaan atas hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.
Amin, terima kasih Bang Menyaris. Teman-teman, maka berakhirlah ibadah kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kepada teman-teman jangan leave dulu karena kita akan mengadakan sesi berfoto bersama. Maka teman-teman yang masih belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan dulu ya kawan-kawan. Oke, teman-teman masih ditunggu nih untuk menyalakan kameranya ya. Ya, sama aku mau mengingatkan ke teman-teman tadi yang sudah menerima nilai tertinggi gitu ya dengan atas nama Adriel dan juga UVV sama Putri Simbolon untuk ngechat aku secara personal di kolom chat. Oke, untuk foto yang pertama, teman-teman silakan bergaya bebas ya. Untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Ya, tolong di still ditahan dulu sebentar posenya karena ada 7 slide. Slide kedua 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga 1, 2, 3. Slide yang keempat 1, 2, 3. Slide yang kelima 1, 2, 3. Slide yang terakhir ada 6 ternyata ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, Terima Rian. kasih, Bang. Bang, terima kasih Bang. Shalom. Shalom guys. Terima kasih, Bang. Terima kasih kembali. Teman-teman. Halo. Shalom. Terima kasih Bang Ben. Terima kasih Dek. Kita habis ini berdoa dulu ya, Ian ya? Atau Enin? Ya, untuk Ya. selanjutnya mungkin kuserahkan ke teman-teman Nunut ya, Bang. Nunut dan Kita apa juga ya? Rich. Ya. Petugasnya kita ya? Ya, Bang. Iya. Kita tunggu arahan mereka lah ya. Shalom Bang Penyaris. Thank you ya Bang. Oke, Udah sama-sama Dek. bersedia jadi pembicara hari ini. Untuk acara selanjutnya udah bisa ini sih Bang, udah bisa, udah tinggal pengurus aja. Oh, kita nggak berdoa lagi ya? Menutup ya? Nggak ya? Bang. Makasih banyak ya Bang. Oke. Thank you semua ya. Thank you, Makasih Bang. ya Rian, pelayanannya ya. Bermas lagi tuh. Terima kasih, Oke. Bang. Ada gelap karena ketidak. Apa? Thank you Rian, KTB-ku. Thank you Yuni, thank you Rian, thank you teman-teman pelayan acara. Iya, tapi kita tinggal ya evaluasi ya. Kita tinggal ya. Kita evaluasi. Cuma mau bilang makasih aja ya. Tadi ada yang nyebut KTB siapa itu ya? Aku. Oke.
Atau makan aja dulu. Oh sih, sambil kita dengar aja siapa ya. Iya. Teman-teman pelayan acara boleh jangan keluar dulu ya. Tuh. Bagi dulu. Kalian mana ini? Bagi dulu aku. Dan kasih dulu. Jangan ke dia kasih dulu. Apa? Teman-teman pelayan acara sama koordinasi boleh tinggal dulu ya. Sama cewek. Kita evaluasi dulu sebentar. Shalom teman-teman. Apa siapa nih gue? Ini mic dulu ke belakang. Enggak. Ini mic. Ini mau ngomong kayaknya. Saya nggak tahu ngomong kayak ada yang dengar. Ada yang baru masuk lagi. Tapi bang menyaris. Dia dengar dari apa? Dari laptop ini sama. Oh iya. Siapa bang? Dari mana berarti? Tinggal pengurus. Apa dia masih nanya dulu? Wancur nggak bilang terima kasih. 2021. Masih ada yang tinggal tidur. Oke, shalom teman-teman. Abang sayap ya. Oh itu sayap. Halo, terdengar nggak suaraku? Kita ada Bang Alar Kak Nut. Itu lah kawan.